pada mau ngapain tuh kok pakai teriak-teriak segala? Duh, semoga nggak ada apa-apa ya. Walah, ternyata suara teriakan itu adalah sebuah tanda atau kode khas Desa Laban untuk mengumpulkan masyarakat yang mau ikut gebyuk ikan tuh. Wih, rame banget yang mau ikutan gebyuk. Semoga aja hari ini dapat ikan yang banyak ya. Tapi sebelum turun ke sungai, ada baiknya kita lihat ritual pembuatan alat gebyuknya dulu ya. Kalau masyarakat sekitar menyebutnya dengan susuk. Susuk di sini bukan suatu hal yang negatif kok. Susuk di sini adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu. Seperti ini nih alatnya. Susuk terbuat dari jenis bambu kurung. Jumlah bambunya juga harus ganjil tuh. Bambu kurung dipercaya oleh masyarakat Desa Laban dapat memudahkan mereka menangkap ikan. Dinamakan bambu kurung karena bambu ini dibentuk menyerupai sebuah kurungan ayam dengan lubang di atasnya. Tidak hanya bambu, dalam sebuah pembuatan susuk, si pemilik susuk juga harus menyertakan perhiasan sang istri untuk dimasukkan ke dalam susuknya. Wah. Jadi kalau untuk juada pasarnya itu, supaya awet, alat penangkap ikannya itu susuknya itu supaya awet tahan lama. Jadi kalau yang pakai bambu kurung itu supaya mudah kita untuk mencari ikan. Perhiasan yang digunakan pada umumnya adalah kalung atau cincin emas. Biasanya sih orang yang akan membuat susuk akan mengambil perhiasan istrinya secara diam-diam. Perhiasan yang telah diambil nantinya akan diberikan kepada sang pembuat susuk untuk dimasukkan ke dalam salah satu lubangnya. Setelah selesai, susuk akan ditaruh di atas jadah pasar seperti ini. Tapi harus anak-anaklah yang mengambil dan menikmati jadah pasar ini. Katanya sih supaya susuknya jadi awet. Kalau sudah seperti ini sih susuknya siap turun ke sungai. For your info nih, gebyuk ikan sebenarnya adalah salah satu tradisi menangkap ikan masyarakat di Desa Laban. Tidak ada alat pancing, jaring bahkan racun dalam proses penangkapan ikannya. Cuma gebyuk ikan harus dilakukan secara bersama-sama supaya ikan yang ada di dalam sungai bisa tersisir lebih baik. Kata gebyuk diambil dari suara yang keluar dari susuk ketika menangkap ikan di sungai. Biasanya warga akan turun ke sungai pas air sungainya sudah mulai surut tuh. Dulu gebyuk dapat dilakukan kapan saja. Namun untuk menjaga populasi ikan yang ada di sungai, akhirnya gebyuk hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Umumnya gebyuk hanya dilakukan oleh kaum pria saat kegiatan mereka di sawah sudah selesai. Tapi kalau wanita mau ikutan juga nggak masalah kok. Cuma kegiatan ini cukup beresiko. Soalnya nih kita harus menyusuri sungai sampai ke muara yang kedalamannya tidak bisa ditebak. Ya ampun, ternyata nggak mudah ya mencari ikan dengan cara gebyuk ini. Cuma mengandalkan kaki untuk mengetahui ada ikan atau tidak di sekitar kita. Ditambah lagi dengan keruhnya air sungai, itu bisa menghambat pemandangan warga untuk melihat pergerakan ikannya. Tapi tenang, karena jarak yang ditempuh masih jauh, kurang lebih 4-5 km ke arah muara. Semoga saja ikan-ikan yang ada di sungai bisa masuk ke perangkap susuk kita ya. Semangat! Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyak atau sedikitnya hasil tangkapan ikan dalam tradisi gebyuk ini. Salah satunya cuaca. Kalau gebyuk ikan dilakukan saat siang hari, air sungai yang relatif hangat membuat ikan jadi bersembunyi di tempat-tempat yang teduh. Bahkan beberapa ikan bisa masuk tuh ke dalam lumpur. Selain itu, formasi yang dibentuk oleh warga di sungai juga mempengaruhi hasil tangkapan loh. Karena ikan yang masuk ke dalam formasi warga akan dikepung menggunakan susuk. So, ikannya akan terjebak ke dalam salah satu susuk warga. Salah satunya seperti ini nih. Seru kan? Ikan yang terdapat pada sungai ini kebanyakan adalah ikan dokang. Ikan dokang adalah sejenis ikan manyung yang sangat suka sekali tinggal di sungai yang berlumpur.
Dokang memiliki 3 patil yang berbisa, 2 di bagian sirip dan 1 di bagian punggung. Jadi kita harus berhati-hati loh saat mau menangkapnya, karena patil ikan dokang lebih berbahaya dari ikan lele tuh. 1 kali patil bisa membuat tubuh kita jadi meriang. Tapi tenang, selama susuk yang kita pakai sudah melalui ritual, katanya sih akan aman dari gangguan patil dokang. Oke deh, sepertinya ikan yang kita dapat sudah cukup nih. Gimana kalau kita langsung saja olah? Pasti penasaran kan ikan dokang ini bisa diolah menjadi makanan seperti apa? Yuk langsung kita memasak. Masyarakat Desa Laban umumnya mengolah ikan dokang menjadi sup untuk menghangatkan badan setelah seharian gebyuk. Untuk mengolah ikan dokang ada baiknya dipotong menjadi beberapa bagian seperti ini ya, agar ketika dimasak bumbu meresap ke dalam daging secara sempurna. Nah, bahan yang digunakan juga kaya akan rempah tuh, seperti kemiri, kunyit, ketumbar, dan yang terpenting adalah asam jawa. Selain digunakan untuk penambah rasa, asam jawa juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis yang ada pada ikan dokang. Memang, bumbu sup dokang berbeda dengan sup pada umumnya ya, tapi inilah kekayaan kita. Tidak hanya sumber daya alamnya yang melimpah, ternyata kulinernya juga beragam dan pastinya enak-enak. Inilah yang membuat kita makin cinta sama Indonesia. Ahai! Nah, airnya sudah mendidih nih. Sekarang kita masukkan potongan ikan dokangnya ya. Masak hingga lemak pada ikan keluar. Masukkan irisan tomat dan juga bumbu yang telah dihaluskan. Aduk-aduk hingga rata. Nah, membuat sup dokang gak lengkap kalau belum dikasih godong singkil. Godong atau daun singkil ini merupakan salah satu bumbu penyedap alami yang dapat membuat sup menjadi makin enak tuh. Daun ini memang hanya tumbuh di daerah pesisir pantai dan umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Pantura gak asing dengan daun ini. Daun yang sudah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam sup yang sudah mendidih. Diamkan selama 5 menit. Oke, sup ikan dokang siap untuk dihidangkan. Wah, rasa sup ikan dokangnya seger banget, kaya akan rempah, dan yang terpenting adalah gak ada bau amisnya. Eco tenan lah pokoknya. Selain dapat menghangatkan badan, katanya sih sup dokang juga bagus untuk menambah stamina tuh. Jadi jangan ragu, yuk makan ikan yang banyak biar gak ditenggelamkan tuh. Ahai. Buatan amis nggak Bu?